Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Amma ba'du. Para jamaah muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kehadirat Allah mengawali kajian rutinan Kamis malam, dan kita masih sama-sama belajar sabar dalam melaksanakan ketaatan, karena di dalam nas dari syariat disebutkan wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah istri dan anak-anakmu mengerjakan salat wastabir 'alaiha, dan bersabarlah dalam melaksanakan sholat tersebut. Ternyata perkara sholat di dalam Islam itu dibutuhkan kesabaran. Rasulullah SAW mengajarkan hal itu, di mana beliau waktu subuh membangunkan putri yang bernama Fatimah, putri Nabi. Padahal saat itu Fatimah sudah berkeluarga, sudah jadi istrinya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Tapi selama 6 bulan hitungannya Anas bin Malik yang hitung itu, Rasul setiap waktu subuh pasti membangunkan pula selain istri-istri beliau, yaitu Fatimah, karena beliau punya kewajiban dalam hal ini sebagai seorang ayah, seorang pemimpin dalam rumah tangga. Maka sholat perkara yang nggak bisa diremehkan. Dan kalau kita belajar sabar itu memang ada 3. Dari sabar melaksanakan ketaatan, sholat ketaatan. Dan terkadang kita ini harus maksa sebuah ketaatan kalau itu memang kewajiban. Ya memang ibadah kok dipaksa, ya karena wajib. Ya, lek gak wajib sih gak apa-apa. Karena wajib ketika kita tinggalkan malah dosa. Ya, kita tinggalkan malah dosa. Ada orang levelnya ini, Pak. Kapan toh Ramadan? Wis kangen aku poso Ramadan. Ini Masya Allah. Berarti dia termasuk golongan yang beriman, yang rindu untuk melaksanakan ketaatan. Tapi ono jenisnya ketiban Ramadan, ya Allah kok cepet men wis poso nek. Tapi ujung-ujungnya poso apa enggak? Ya poso karena itu wajib. Ya makanya sabar harus. Meskipun yang mulia yang mana? Yang pertama. Ada orang yang ketika sudah sholat, kemudian menunggu sholat berikutnya, dia isi dengan manfaat, ya, amalan-amalan yang berpahala. Masya Allah. Ketemu azan berikutnya, alhamdulillah. Ini orang yang sudah kangen untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Tapi kan ada jenis yang, ya Allah, mau perasaan lagi adzan kok wis adzan nih. Perasaan lagi wae zuhur kok wis adzan asar. Zuhurmu 2:30. Ya setengah jamnya wis adzan asar.
Tapi kan tetap melaksanakan sholat. Ya kan memang sabar di atas ketaatan. Ada sabar ketika kita meninggalkan maksiat karena Allah. Itu juga butuh sabar. Dan itu berat. Karena kalau ketaatan tidak kita lakukan, roto-roto basicnya males. Basicnya apa? Males. Tapi kalau ada kemungkaran, kita kok terjang, dosa kita kerjakan, itu rata-rata basicnya karena hawa nafsu. Males mbek hawa nafsu, abotan di hawa nafsu. Makanya kalau kita bisa mengalahkan hawa nafsu, pahalanya besar sekali. Jadi kalau kita tahu sholat itu wajib, sabar di dalam melaksanakannya, kita tahu meninggalkan adalah dosa, dan kita juga sabar di atas syariat ini, itu besar sekali pahalanya. Dan yang terakhir, sabar atas takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau kita murojaah kajian akidah atau kajian tauhid, Allah Subhanahu wa ta'ala punya masyiah, punya kehendak. Semua atas kehendak Allah. Itu kan yang kita kaji. Dan masyiah Allah itu ada berapa? Ada dua. Yang pertama masyiah kauniyah, yang kedua masyiah syar'iyah. Ada masyiah kauniyah, ada masyiah syar'iyah. Apa itu kehendak kauniyah? Kehendak Allah yang mesti terjadi, gak ono pilihan. Sebagian dari kita yo lahir neng jagalan, petoran, Jebres Solo. Lah kayak saya lahir di Medion, apa iso milih? Gak bisa milih. Ya itu sudah Allah kehendaki. Ya. Alhamdulillah, sebagian besar dari kita Allah lahirkan dengan orang tua yang muslim dan muslimah. Alhamdulillah. Terkadang ada sebagian dari kita lahir orang tuanya belum mendapatkan hidayah Islam iman. Tapi itu masyiah kauniyah. Apa iso terus kita protes kepada Allah, ya Allah? Ya nyapa kok mbok lahir ning Jawa. Ya, orang yang Mekah tanah suci, nggak bisa. Itu pasti. Yang kedua adalah masyiah syar'iyah, kehendak syar'i, yang tentunya ada yang positif, ada yang negatif, dan itu pilihan. Kalau positif, adabnya kita sebagai manusia, ya kita serahkan semuanya datang dari Allah. Sugih bondo, ya, sugih tenaga, sugih ide, sugih kepintaran, datang dari siapa semuanya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau yang negatif, kaya keset, males, aras-arasen, miskin, ya, fakir, jahil, loro, nah itu ke siapa? Balik ning awake dhewe, Mas. Meskipun juga semua datangnya dari Allah. Contohnya siapa? Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran menyebutkan bahwa wa idza maridtu fahuwa yashfin. Lek aku loro, Allah yang menyembuhkanku. Ya, lorone diuncalne ning sapa? Awake dhewe. Sama Nabi Ibrahim. Kalau aku sakit, padahal sakit sing gawe sapa? Ya Allah. Sing marekne ya Allah.
Tapi kena lorone Nabi Ibrahim maju dewi. Nggak pantas kalau yang buruk-buruk kita sandarkan kepada Allah. Wa idza maridtu fahuwa yashfin, ketika aku sakit Allah yang maha menyembuhkanku. Ketika sembuh pasrahkan kepada Allah, Allah yang ditarik. Ya. Jadi ini adab orang beriman itu. Lek sing elek-elek uncalne nang awake dhewe. Nabi Ibrahim kan enggak ngendikan ini. Lek Allah berikan aku sakit, Allah juga yang menyembuhkan, gak ngono. Tapi lek aku loro, Allah yang menyembuhkan aku. Padahal kan loro ya teko Allah. Ini disebut dengan masyiah kehendak atau masyiah syar'iyah. Jadi hati-hati. Enek wong kuwesat nang masjid, Mas. Diajak salat angel. Nah, ngono Allah sing diseret-seret. Mas kok dijak salat urip ra sepira suwene kok ora gelem salat. Lah aku ditakdirne ora salat kok. Nah, kuwi lho Mas. Masalahe ning ngono itu. Bermain-main dengan masyiah syar'iyah. Padahal lek dikon salat milih salat iso apa ora? Bisa. Wong ada pilihan kok, ada yang baik, ada yang buruk. Nyapa dadak milih sing kesete? Nyapa gak pilih sing sregepe? Lek keset bilang aku yang males, aku sing lagi rasa-rasen. Ya, setane ganduli aku. Ojo terus, lah aku ditakdirni Allah males kok. Engko lek Allah nakdirni sregep, aku lek sregep nang masjid. Wah, bahaya ini. Padahal males, rasa-rasa yang menciptakan siapa? Ya Allah. Tapi hati-hati. Ya, kita tidak boleh mempermainkan masyiah Allah dalam syar'inya ini hanya untuk pembenaran ketika kita berbuat salah. Ya. Neng desane wong tua kono Mas, di Madiun. Nah, saya punya tonggo Mas. Dua anak, dua bojo, anake yo iso dihitung cukup akeh. Iki gak duwe kerjaan tetap Mas. Ya. Biyene sing rodok cek jaman nom-nomane ya ngapunten kerjane ning luar kota tapi nyopet. Ya. Niku garwane ketika dikanu sama tokoh masyarakat ngono jawabane yo penak. Wis takdire gaweane bojoku copet. Nah, itu Mas. Ya. Takdir dipakakne ndek nyopet. Bahaya ini. Lah nyelot suwi malah ra duwe kerjaan tetap. Maksudnya kerjaan tetap ki apa wae kan iso dikerjakne jane. Ora kudu sing sasenan jelas ngene kan, yang penting tetap bekerjanya. Tapi ora. Makanya pas petukne wis kur ngobrol sak keneke. Mas, anake sampean wis mulai gede wis meh padha meh sekolah. Ya, mbok yo piye carane? Jenenge bocah ki lahir nggawa rezekine dhewe-dhewe. Engko lek wayahe sekolah, nek sing nyekolahne kon sing sekolah, rezekine sekolah. Lah kok ngono? Hai, ada bener loh. Lah ini kan berarti salah di dalam memahami konsep kita selaku manusia, khususnya hamba Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa seperti ini. Lah karena kita orang tua punya amanah mendidik, salah satunya ya nyekolah ini. Kan itu diantara tanggung jawabnya. Ini ora kok anak duwe takdir rezeki dhewe-dhewe. Engko lek rezekine iso sekolah enek sing nyekolahne kan ya sekolah. Lho, gitu Mas. Maka yes kaya cerita zaman Umar saat itu ya, ketika ada keputusan harus menghukum kriminal, ditanya ya kriminalnya, ya aku melakukan tindakan ini karena takdir Allah. Ya Umar gampang wae lah, aku mancung kowe ya karena takdir Allah. Piye ndi terus? Ya, enggak bisa kita mencari pembenaran dari sebuah kesalahan dengan masyiah Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam hal ibadah.
ya, dalam hal sholat khususnya. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita masuk ke bab sholatul jama'ati wal iqamah wal imamah, mohon maaf, sholatul jama'ati yaitu bab sholat jamaah ya. Nah, ini yang kadang lek ora gelem tapi cari pembenarannya beberapa imam yang tidak mewajibkan sholat jamaah. Kaya dene paling simpel jarine Imam Syafi'i jarine. Padahal lek ngaji biografinya Imam Syafi'i juga nate absen jamaah sholat ya, makanya unik ya. Dulu beberapa ulama itu tinggal jauh dari sumber ilmu. Sumber ilmu itu kan di zaman keemasan Islam ada di Hijaz, Mekah, Madinah, Syam ya, itu banyak sekali para sahabat, tabi'in, imam-imam tuh belajar di sekitar itu. Tapi kan Islam menyebar kemana-mana, sampai ke Kufah, Irak sana, sampai ke Andalus bagian baratnya. Nah, cuma nggak banyak ulamanya di sana, sehingga terkadang hadis belum sampai kepada mereka. Makanya betul kalau Imam Abu Hanifah sudah mewanti-wanti, pokoknya kalau menemukan hadis yang sahih, jupuan hadis yang sahih, gua pendapatku. Karena Imam Abu Hanifah tinggal di tempat yang jauh dari sumber ilmu. Di Andalus ada Ibnu Hazm misalnya ya, nggak sebanyak yang ada di Mekah Madinah. Jadi saat itu kan kita nggak tahu ya, saat itu barangkali ada beberapa hadis yang tidak tersampaikan kepada imam-imam tersebut. Contohnya Imam Ibnu Hazm, termasuk ketika nantinya beliau menulis karya Al-Muhalla, dan beliau tidak menyebut bahwa hukum keharaman musik itu menjadi kesepakatan para ulama ya, karena barangkali Ibnu Hazm tidak sampai hadis-hadis yang membahas tentang permusikan misalnya. Sehingga hari ini uniknya hari ini ketika gemar joget-jogetan tur musik nggawa Imam Ibnu Hazm. Pertanyaannya gini, Imam Ibnu Hazm pernah jadi vokalis band? Ya, Imam Ibnu Hazm pernah apa enggak joget-jogetan? Ya. Kalau Imam Ibnu Hazm memang dalam kesimpulan beliau tidak sampai mengharamkan musik, kan juga nggak pernah ada biografi beliau yang dolanan musik, kan gitu ya. Kenapa? Karena hal yang bermanfaat jauh lebih banyak dengan membaca Qur'annya, ngaji hadisnya, dan lain seterusnya. Nah, perkara sholat jamaah itu juga sama. Lek pengen golek hawa nafsu, ojo melintir-melintir para ulama. Ya, kalau masih belum bisa keluar dari musik, ya ojo kemudian cari pembenaran Imam Ibnu Hazm pro musik. Pun lek urung iso ya wis, tapi ojo nggawa-nggawa ulama. Gentle ngono, Mas. Ya, aku sih urung iso ninggalne musik meskipun aku wis krungu bolak-balik ustadze ngomong aja dolanan musik. Nah, itu lebih gentle namanya. Sholat jamaah juga demikian. Ketika sudah banyak mimbar ke mimbar, kajian ke kajian, khususnya bagi laki-laki, hukumnya adalah wajib, ya sudah. Kalau belum, nggak usah dipelintir-pelintir para ulama. Ya, banyak-banyak doa semoga Allah bukakan hidayah, petunjuknya, taufiknya, aku iso sregep jamaah. Nah, itu lebih bijak. Ya, lebih bijak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah.
Di sini disebutkan wahia salat jamaah fardhu ainin. Waduh, wajib loh Mas. Fardhu ain lis salawatil khamsi, untuk salat 5 waktu. Alar rijali, ya khususnya bagi laki-laki. Makanya gini Mas, ngaji ini kita karena modele sering hitung-hitungan, ya tak aja hitung-hitungan aja. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih menyebutkan salatul jama'ati tafdhulu min salatil fadhi bi 27 darajah. Salat jamaah dibandingkan dengan salat sendirian itu lebih afdol 27 tingkatan. Yes, itu bunyi hadisnya. Nah, sekarang tak ajak hitung-hitungan. Wis ngono wae. Ya, terkadang udah kenal kita dengan hadis ini. Sekarang kita naik aja lah. Ini hitung-hitungan matematika kita. Umpamane awake dhewe salat duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, isya 4 rakaat, njupuk sing 4 rakaat wae. Kalau kita salat sendirian duhur 4 rakaat, yo entuk ganjarane mung 4. Tapi kalau kita sholat jamaah, entuk ganjarane 4 ping 17. Piro nih Mas? Ya. Ya. 4 ping 17 108. Pilih ndi saiki? 108 apa mung 4. Kuwi lagi sak salat. Lah saiki sedina kuwi 17 rakaat. Lek awake dhewe salat dhewean yo entuk ganjarane 17. Tapi lek jamaahan berarti kan 17 ping 17 459. Ayo pilih ndi iki? Iki matematikane menungso lho iki. Ya, 17 dibandingin 459. Pilih mana sekarang? Iki lagi sedina. Lah saiki dipengne sesasi. Ya, lek mung 17 ping 30 kena 550. Dieling-eling niku, sesasi salat dhewean ganjarane 510. Lah lek piro mau? 400 pinten mau? 17 ping 17 459 ping 30 300.770. Ayo. Arti ping setahun niki berapa persennya? Niku hitungane kula lan panjenengan. Lagi hitungan menungso. Itu belum matematikanya Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti kan gini, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menyebut gini. Ini keutamaan berikutnya salat berjamaah. Salatur rajulani aska minar rajuli wa salatu thalathatu rijal aska minar rajulaini. Salatnya 2 orang itu lebih baik daripada salatnya seorang. 2 orang kan wis jamaah, Mas. Salate wong 3 luwih apik tinimbang salate wong 2. Dan seterusnya itu, artinya salate wong 4 luwih apik timbang salate wong 3. Maka salat terbaik di mana? Di Masjidil Haram, di tanah suci Mekah. Kenapa? Jamaahnya paling akeh. Dibandingkan di masjid kita di lokalan sini, ya jelas kono iso ewon-ewonan. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tambahi lagi salat di tanah suci, di Masjidil Haram, dan masuk wilayah Haram Mekah itu masih mendapatkan keutamaan 100.000 derajat tingkatannya. Nah ini kan berarti orang mung 17 iso punjul lagi. Jadi semakin banyak jamaahnya itu semakin
bagus. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, karena muslimin sudah banyak dan Masjid Nabawi sudah semakin sempit, dalam arti muslimin semakin banyak dari pinggiran-pinggirannya, maka dibolehkan oleh Umar bin Khattab sholat 5 waktunya itu di masjid-masjid kampung, ya, di masjid-masjid ya pinggiran-pinggiran Madinah tidak apa-apa. Umar hanya pesen lek jemahan wae kumpul tetap di Masjid Nabawi. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya kena wis. Salat ning sukumu kena, ning banimu kena. Tapi lek wis wayahe jemahan, masjid-masjid kampung tutup, ya, kumpul dadi siji ning Masjid Nabawi. Di masa dinasti Umayyah, ya, Abbasiyah dikenal dengan Masjid Jami'. Ya, jadi masjid-masjid yang lebih kecil itu digunakan untuk sholat jamaah harian. Tapi kalau Jumatan kumpul jadi satu di Masjid Jami', sehingga kelihatan persatuan kaum muslimin. Nah, ini perlu dicontoh sebetulnya. Dengan semakin merebaknya masjid di tengah kita itu banyak memang. Tapi kan akhirnya digawe Jumatan kabeh juga, akhirnya kena masjid rolas jemahan lagi Mas. Ana sing 18. Ya. Ana wis padahal digabungne iso 140 kuwi. Ya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajari kepada kita bahwa jamaah itu bukan hanya urusannya antara hamba kepada Allah dalam ketaatan sholat tok, enggak. Karena di situ ada persatuan secara fisik, bahkan persatuan secara hati juga. Ukhuwah Islamiyahnya, ya. Itu semuanya ada hikmah yang besar. Maka ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kita untuk sholat jamaah, karena pada hakikatnya di belakang itu banyak sekali manfaat dan faedahnya. Dulu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi perwakilan dari suku Bani Salimah. Bani Salimah itu sebetulnya sudah keluar dari wilayah Masjid Nabawi, sehingga mereka lek sholat neng Masjid Nabawi kok kampungnya iki lumayan, ya. Terus datang kepada Nabi minta izin, ya Rasul. Dulu kan belum sepadat hari ini Madinah, ya. Jadi sebelah barat Masjid Nabawi itu masih banyak tanah. Bagaimana kalau kami itu membeli sebagian tanah di sekitar Masjid Nabawi, bertempat tinggal di situ, lek wayahe salat ben luwe caket ngono. Misinya gitu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, lah adane Bilal sampai nggonamu krungu apa ora? Nggih. Cetha maksudnya sampai. Ya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, diyarukum ajrun lakum. Rumah-rumah kalian itu pahala-pahala untuk kalian. Maksudnya apa? Rasul nggak mengizinkan mereka golek omah atau bertempat tinggal sing luwih cedhek neh, enggak. Rasul memotivasi, kok omahmu mrene melaku itu jejak-jejak langkah kalian itu semuanya berpahala. Semakin adoh kok tekan neng masjid, pahalanya semakin banyak. Itu maksudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau kemudian memberikan penjelasan lagi. Jenenge langkah ku enek loro, Mas. Awake dhewe mlaku ki enek loro. Siji ngangkat, siji jejeg, kan mesti gitu kan? Pertama ngangkat sikil, keloro jejeg neng lemah. Nah, kata Rasul, ngangkatnya Allah akan angkat derajat kita, jejeke Allah akan hapus dosa-dosa kita. Penak toh, Mas? Ya kan? Salat ke masjid kan otomatis salat jamaah.
Itu salah satunya faedahnya. Nah, mendengar hadis ini, para sahabat yang tinggalnya seputar Masjid Nabi, akhirnya mereka modelnya langkai tipis-tipis. Ben entuk akeh. Dadi nek mamane sikil ya ngene. Dadi ora jek ora. Ya, kenapa? Karena mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ke Bani Salimah tadi, ya. Biar mereka enggak usah pindah. Malah kaum makmur ini ki pahala tok. Ya, akhirnya mereka menuruti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian muncul hari ini, lelek aku nyepeda pripun, kan? Ya, kembali kepada keumuman hadisnya, sebetulnya pada prinsipnya berpahalanya itu adalah pahala jalan kaki. Itu yang paling utama, itu yang terbaik. Tapi kan memang kemudian kalau ulama kontemporer seperti Syekh Shalih Utsaimin, beliau kemudian menyimpulkan dan berfatwa, ya kalau memang dia mendatangi satu masjid untuk jamaah dan di situ karena ada kelebihan taklim, misalnya ada kajian, ya, atau ada ilmu di sana, ada halaqah Qur'annya, sehingga dia harus berkendaraan, numpak motor kah, numpak mobil kan gitu. Kata Syekh Shalih Utsaimin, dia pun akan mendapatkan pahala yang sama. Ya, jadi pada prinsipnya lek mung salat tok ene masjid ndi wae padha, kecuali 3 masjid. Dan yang terbaik adalah ketika jalan kaki. Bukan berarti kalau pakai kendaraan itu juga enggak berpahala, itu tetap berpahala. Ya, tetap berpahala. Apa meneh kita niatkan kendaraan kita dalam ketaatan, wong yo kendaraan iki butuh minyak, ya kan? Emang sengaja desain ini Pertamax sing abang, Mas. Ya, ora sing biru, kan? Pertamax sing abang. Wis paling sing larang dhewe, Mas. Karena aku gunakan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kan duit sing dienggo tumbas Pertamax turbo kuwi kan ya dadine kan pahala. Ya, makanya saya sampaikan kepada kaum muslimin muslimat yang mau tindak haji, tindak umroh, ya bingung pengene hotel bintang 3 apa bintang 5 ya kan? Bintang 3 kok rada adoh kadang ke masjid. Lek bintang 5 ya cedak tapi luwih larang. Ya, semuanya sama kalau kita melihatnya dalam ketaatan. Enggak usah yang bintang 5 dijatuhkan sama bintang 3. Oh, ora pengen langkai adoh, pahalane akeh, golek gampangi. Ya. Sing bintang 5 menjatuhkan yang bintang 3, oh kowe pancen golek murah, ibadah golek murah tok. Ya. Enggak seperti itu. Harusnya kita melihat dari ketaatan. Yang bintang 3 dia mendapatkan pahala besar karena memperbanyak langkah jalannya dari penginapan ke masjid. Yang bintang 5 juga mendapatkan pahala dengan dia keluarkan harta yang lebih, luweh larang, luweh akeh ya untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Gitu lihatnya. Ya. Jadi mau jalan kaki, mau berkendaraan, monggo silahkan. Sing penting tekan masjid. Aku jebule bahas ngene iki ora tekan masjid. Ya. Makanya berapa kali saya itu, apalagi yang adik-adik yang muda-muda itu, Masya Allah, ngundangi kajian, wih, sregep Mas, ngilik nih. Tapi teko yo ora lho Mas, jan nganyel nih, ya kan? Teko yo ora, ya Masya Allah. Ben wayahe ngilik nih, tapi pas hari ya lagi sing WA aku nang ndi bocah, ya kan? Ate mohon maaf Ustaz ada udzur lah, ben pas jadwale kok enek udzur. Nah ini enggak pas ini, ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya terkait dengan ketentuan-ketentuan dan beberapa
poin terkait dengan sholat jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.